Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Syahrial selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Publik dan teman-teman yang sudah bersedia hadir pada pertemuan siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitriani. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Pembangunan Ekonomi Daerah. Latar belakang, pembangunan ekonomi daerah menjadi perhatian utama seiring perubahan paradigma dari sistem pemerintah sentralistik menuju desentralistik. Hal ini diperkuat oleh penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, di mana otonomi daerah memberikan kewenangan lebih besar bagi daerah untuk merancang pembangunan ekonominya. Tujuan utama dari desentralisasi ini adalah agar setiap daerah mampu merespon kebutuhan lokal, mengelola sumber daya sendiri, dan menciptakan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih adaptif dan efisien. Oleh karena itu, penting untuk memahami hakikat pembangunan ekonomi daerah dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki keberagaman wilayah, budaya, dan sumber daya. Selanjutnya, konsep pembangunan ekonomi daerah. Nah, pada bagian pertama ini kita akan membahas nih bagaimana konsep pembangunan ekonomi daerah. Nah, daerah itu adalah suatu wilayah teritorial yang memiliki batasan, perwatakan, dan wewenang administratif pemerintah yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu. Secara umum, daerah merupakan ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya dengan batasan dan sistem yang ditentukan berdasarkan aspek administrasi. Dalam konteks pemerintah di Indonesia, daerah otonom disebut selanjutnya sebagai daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur mengurus urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat menurut praaksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam setiap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sedangkan pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita yang menghitung pertambahan penduduk serta disertai perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Proses ini tuh tidak hanya berfokus pada pertumbuhan kuantitatif seperti peningkatan produksi dan pendapatan nasional, tetapi juga mencakup perubahan kualitatif dalam struktur produksi, alokasi sumber daya lembaga, pengetahuan, dan aspek sosial secara teknis. Lalu, pembangunan ekonomi daerah itu juga merupakan proses peningkatan kapasitas ekonomi suatu wilayah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja optimal. Konsep ini tuh mencakup perubahan struktural dan institusional dalam perekonomian daerah serta penguatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Arsyad 1999 menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah tidak hanya sekedar pertumbuhan ekonomi, tapi juga mencakup partisipasi aktif pemerintah, daerah, dan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Secara sederhana, konsep pembangunan ekonomi daerah ini adalah suatu konsep di mana suatu daerah itu memaksimalkan dan mengefektifkan pendapatan dan pengeluarannya agar tercipta pembangunan ekonomi daerah yang sesuai dengan harapan. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih terkait teori pembangunan ekonomi daerah. Teori pembangunan ekonomi daerah ini terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah teori neoklasik. Teori neoklasik ini menekankan keseimbangan dan mobilitas faktor produksi sebagai penentu pertumbuhan daerah. Lalu teori yang kedua adalah teori basis ekonomi. Ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh permintaan eksternal terhadap barang dan jasa yang diproduksi daerah. Teori lokal berfokus pada efisiensi produksi dan kedekatan lokasi dengan pasar dan sumber daya. Teori tempat sentral menyoroti pentingnya bagian fungsi antar wilayah. Lalu yang kelima adalah teori kausasi kumulatif. Ini adalah teori dari Maydral. Itu menjelaskan bagaimana ketimpangan antar wilayah dapat membesar akibat perbedaan daya saing. Lalu teori yang terakhir atau teori yang keenam adalah teori daya tarik. Menggarisbawahi nih pentingnya insentif dan daya saing daerah untuk menarik investasi industri. Selain teori pembangunan daerah, maka peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah itu sangat penting nih. Pemerintah itu memainkan peran kunci dalam pembangunan ekonomi daerah. Arsyad 1999 itu mengemukakan ada 4 peran strategis, yaitu yang pertama dia sebagai entrepreneur,
di mana pemerintah dapat membentuk BUMD dan mengelola aset-aset publik untuk menghasilkan nilai ekonomi. Yang kedua, dia sebagai koordinator. Pemerintah di sini mengarahkan nih perencanaan ekonomi daerah dan menjelaskan dengan stakeholder lain seperti swasta dan masyarakat sipil. Lalu yang ketiga itu sebagai fasilitator, di mana pemerintah menyediakan regulasi dan iklim usaha yang kondusif melalui perbaikan infrastruktur dan prosedur perizinan. Lalu yang keempat poinnya adalah sebagai simulator. Jadi pemerintah di sini mendorong nih investasi, mendukung UKM dan menginisiasi promosi ekonomi daerah melalui berbagai kebijakan insentif dan pameran. Nah, jadi peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah secara sederhana itu ada empat tadi sebagai entrepreneur, terus ada koordinator, fasilitator, dan sebagai simulator. Nah, permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah. Permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah ini merupakan permasalahan yang klasik yang ibaratnya sampai saat ini tuh belum bisa terpecahkan. Yang pertama adalah ketimpangan antar wilayah sangat mencolok nih, terutama antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau di luarnya. Karena masih konsentrasi industri dan infrastruktur itu masih sangat terpusat di daerah Pulau Jawa. Makanya gagasan salah satunya pendirian EKN itu kan untuk memeratakan lah ketimpangan antar wilayah ini. Cuman memang belum terasakan untuk dampaknya itu sendiri. Lalu yang kedua di sini adalah investasi itu cenderung tertumpu di daerah tertentu, meninggalkan daerah lain dengan potensi besar namun belum tergarap. Ya tadi contohnya kayak fokusnya itu investasi-investasi ini ada di daerah Pulau Jawa dan mengabaikan investasi di daerah luar Pulau Jawa, ya, contohnya di Kalimantan dan di daerah timur. Lalu yang ketiga itu adalah rendahnya mobilitas tenaga kerja dan modal juga menjadi penghambat karena infrastruktur konektivitas itu belum merata di berbagai daerah di Indonesia. Cuman khususnya itu di daerah-daerah pedesaan atau daerah-daerah terpencil. Lalu yang keempat itu adalah perbedaan ketersediaan sumber daya alam, kapasitas sumber daya manusia yang berbeda-beda, dan karakteristik demografis yang turut memperdalam ketimpangan. Lalu yang permasalahan kelima adalah terbatasnya nih perdagangan antar daerah akibat hambatan logistik dan biaya distribusi yang tinggi membuat pasar lokal itu sulit berkembang. Nah, dengan adanya permasalahan-permasalahan itu, maka diperlukan nih strategi untuk pembangunan ekonomi daerah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, itu diperlukan nih strategi yang terintegrasi untuk mengatasi permasalahan terkait dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Yang pertama itu adalah pengembangan fisik lokalitas, yaitu melalui pembangunan infrastruktur besar, penataan ruang, bank tanah, hingga fasilitas umum yang menunjang kegiatan ekonomi. Lalu yang kedua itu adalah pengembangan dunia usaha melalui penciptaan iklim bisnis yang sehat, pendirian pusat pengembangan UKM, serta pemasaran bersama, serta peningkatan kapasitas inovasi dan lead bank. Lalu yang ketiga adalah yang menyediakan pelatihan berbasis kebutuhan lokal, membentuk bank keahlian, membangun lembaga pendidikan yang relevan, dan keempat itu adalah pengembangan masyarakat berbasis komunitas, yakni pendekatan pemberdayaan kelompok tertentu melalui proyek padat karya dan inisiatif ekonomi sosial. Nah, ini merupakan strategi yang dirancang untuk mengatasi pembangunan ekonomi di daerah. Lalu temuan literaturnya salah satu jurnal. Ini analisis pertumbuhan ekonomi kabupaten kota hasil pemekaran Indonesia. Di tujuan penelitiannya adalah menganalisis pengaruh variabel belanja pemerintah, infrastruktur, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini didapatkan hasil nih, penelitian ini secara bersama-sama, variabel belanja pemerintah, infrastruktur, dan tenaga kerja itu berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten kota hasil pemekaran. Nah, ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah, infrastruktur, dan tenaga kerja itu merupakan faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di daerah hasil pemekaran. Jadi, memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang jika didukung dengan pengelolaan belanja pemerintah yang efektif, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta penciptaan lapangan kerja. Jadi, jurnal itu mengklaim bahwa dengan adanya uh, belanja pemerintah dan infrastruktur tenaga kerja yang efektif dan efisien, maka dia akan menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah itu yang bagus lah ibaratnya. Nah, kelebihan dari jurnal ini, topik yang diangkat itu sangat relevan dengan isu pembangunan daerah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan itu cukup kuat karena melibatkan data panel dan sampel acak, serta analisisnya komprehensif 3 variabel utama yang memang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penjelasan teori ini disampaikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Namun, dia juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu data yang terbatas 2008 sampai dengan 2010. Jadi dia cuma ambil 3 tahun pengamatan sehingga belum mencukup perkembangan tertentu. Selain itu penelitian ini hanya fokus pada 3 variabel utama, belum mengkaji variabel pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintah. Nah, lalu temuan literatur kedua, ini analisis dampak pembangunan infrastruktur
terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi Sumatera Utara. Tujuan utamanya sini adalah memberikan gambaran capaian pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi Sumatera Utara, menganalisis hubungan antara indikator pertumbuhan ekonomi, serta mengukur dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan inklusif di provinsi tersebut. Lalu, untuk hasilnya di sini adalah menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur memang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Namun, pertumbuhan ekonomi yang terjadi itu belum sepenuhnya inklusif karena PDRB justru meningkatkan ketimpangan pendapatan di beberapa wilayah. Jadi, jurnal ini menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara memang mendorong pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan tersebut belum bersifat inklusif tadi, masih ada ketimpangan di antar daerah gitu. Lalu, berdasarkan penjelasan yang sudah saya jabarkan, maka ditarik kesimpulan, yaitu pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dan menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Sedangkan teori yang membahas tentang pembangunan ekonomi adalah teori neoklasik, teori basis ekonomi, teori lokasi, teori tempat sentral, teori kausasi kumulatif, dan model daya tarik. Lalu menurut Arsyad di sini mengatakan bahwa ada 4 peran yang diambil oleh pemerintah, yaitu proses pembangunan ekonomi, yaitu sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator. Nah, sedangkan permasalahan pembangunan ekonomi daerah itu meliputi ketimbangan pembangunan sektor industri, kurang meratanya investasi, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah, perbedaan sumber daya alam, perbedaan demografis, kurang lancarnya perdagangan antar daerah, dan lain sebagainya. Secara garis besar, ini menggambarkan strategi pembangunan ekonomi terdiri dari strategi pengembangan fisik, strategi pengembangan dunia usaha, strategi pengembangan sumber daya manusia, dan strategi pengembangan masyarakat. Nah, berdasarkan kesimpulan saran dan pembahasan di situ, maka didapatkan saran itu guna mencapai pembangunan ekonomi daerah yang merata dan berkeadilan, pemerintah daerah harus bertindak lebih dari sekedar pelaksanaan kebijakan. Mereka harus menjadi motor penggerak ekonomi melalui inovasi, kelembagaan, kemitraan dengan sektor swasta dan pemberdayaan masyarakat. Pemerataan investasi dan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal menjadi krusial seiring peningkatan kualitas sumber daya manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal dan global. Pemerintah pusat juga perlu memperkuat konektivitas antar daerah agar perdagangan, distribusi barang, dan mobilitas tenaga kerja menjadi lebih efisien. Pada akhirnya, pembangunan ekonomi daerah yang efektif harus berakar pada potensi lokal, didukung oleh tata kelola yang baik, dan didorong oleh kolaborasi lintas sektor. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, mohon izin bertanya Mbak Ayu. Iya, Bang. Tadi dari Mbak Ayu sendiri untuk yang dibahas terkait dengan pembangunan ekonomi daerah ya. Nah, sekarang bagaimana Mbak Ayu untuk indikator pengukuran kalau kita lihat dari indikator daya saing daerah. Nah, itu bagaimana dari indikator tersebut melihat pembangunan ekonomi daerah tersebut dari aspek daya saing ekonomi daerahnya. Terima kasih. Oke, Bang Raka izin Ayu jawab. Nah, untuk melihat indikator pengukuran pembangunan ekonomi daerah di Indonesia itu dari aspek daya saing ekonomi dengan memperhatikan beberapa komponen utama. Nah, indeks daya saing daerah atau IDSD mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan yang berkelanjutan, yaitu meliputi aspek faktor penguatan seperti kelembagaan, infrastruktur, dan perekonomian daerah. Aspek sumber daya manusia yang mencakup kesehatan, pendidikan, keterampilan, aspek pasar yang meliputi efisiensi produk, ketenaga kerjaan, aspek keuangan, dan ukuran pasar, serta aspek ekosistem, inovasi yang terdiri dinamika bisnis, kapasitas inovasi, dan kesiapan teknologi. Nah, jadi aspek-aspeknya itu yang pertama tadi itu ada aspek faktor penguatnya itu seperti kelembagaan, tadi Bang, infrastruktur, sama pembangunan perekonomian daerah. Nah, terus eh, indikator itu akhirnya mencerminkan nih produktivitas, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan lingkungan bisnis yang mendukung daya saing daerah. Nah, dengan adanya pengukuran pembangunan ekonomi daerah melalui daya saing ekonomi itu tidak hanya berdasarkan nilai tambah ekonomi, secara sederhananya itu tidak hanya bisa kita lihat dari em,
indikatornya itu sendiri, tapi kita harus juga memperhatikan kualitas dan keberlanjutan dari faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemampuan daerah bersaing di tingkat nasional maupun di tingkat global. Jadi tidak hanya memperhatikan dari segi secara umumnya, tapi kita harus memperhatikan juga kualitasnya dan keberlanjutan dari eh, pertumbuhan ekonomi itu sendiri, dari pembangunan ekonominya. Begitu Bang Raka. Oke, terima kasih Mbak Ayu jawabannya. Siap, terima kasih Bang atas pertanyaannya. Dari teman-teman lain, apakah ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka untuk presentasi Ayu cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Ayu minta maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.